Bismillahirrahmanirrahim. Wa subhanallah. Walhamdulillah. Wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kutiba wa yuktabu abadal abidina wa dahrodahin. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka ya dal jalali wal ikram. Wayassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wasabbit lisani bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena sudah menjadi sebab pulau sangat merojah ilmu. Doa tadi kalau dibaca itu akan menjadikan hati kita itu selalu ingat dengan ilmu yang telah kita pelajari. Umpami kok sufi pada suatu ketika itu akan dibuat ingat lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sepenting kita selalu berusaha meninggalkan kemaksiatan. Ada satu kisah di dalam kitab Manhajus Salih. Mbak, niku enten sebaliknya ulama itu namanya Imam Haramain Al-Juwaini. Imam Haramain Al-Juwaini. Bapaknya bernama Muhammad Al-Juwaini. Ketika Imam Haramain ini masih bayi, ibunya itu pernah tinggal Imam Haramain ke pasar. Nah, ketika ditinggal ke pasar, Imam Haramain yang masih bayi ini pada terbuka ansyadidan, nangis dengan tangisan yang luar biasa. Dan tonggol ini kira kalau Imam Haramain itu sudah nangis bayinya tadi, kemudian beliau mendatangi rumahnya Imam Haramain bayinya tadi, kemudian bayinya Imam Haramain digendong. Kemudian fatal disusui sama perempuan tadi. Ketika bapak itu mundur, kemudian langsung anaknya panah kasar. Kemudian mama selamat, kepalanya dipukul-pukul, mulutnya dipencet-pencet, kemudian jarinya dijengking. Tujuannya apa? Biar semua susu yang diminum dari perempuan tadi keluar semuanya dari perutnya Imam Haramain yang masih bayi. Nah, belum garis itu. Tapi ingat, ketika Imam Haramain itu sudah menjadi ulama besar, punya kitab namanya Nihayatul Matlab. Imam Haramain ini mengisi pengajian, mengisi munadharah. Ketika mengisi pengajian, tiba-tiba Imam Haramain itu mengalami kabwah, kebleng. Dicari apa sebabnya, kok tiba-tiba ilmuku berhenti, kok tiba-tiba pikiranku mandek, apa sebabnya? Ternyata bisa bagi buk'ah, gara-gara ada satu teguk air susu yang pernah Imam Haramain minum ketika masih bayi dari air susunya perempuan yang nanti masih. Makanya ketika dewasa diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dari makanan kita, minuman kita harus kita pastikan dari sesuatu yang halal. Seperti itu. Insya Allah yang disuguhkan semuanya halal. Amin. Setelah doakan di pertemuan pertama yang utama Anjala sya'id dan alim al-akalama ahwal ulukmatin Hai Aisyah. Karena siapa orang yang duduk bersama dengan para ulama, dekat duduk bersama dengan para kiai, kemudian minum atau makan di majelis tersebut,
Ausa min amin walau kalimatin, atau mendengarkan apa yang menjadi ceramahnya walaupun cuma 2 kalimat, au masyama'an walau khutbatin, atau berjalan dengan ulama tadi walaupun cuma 2 langkah, atau Allah ta'ala jannatin wa kullu jannatin mislu dunya ma'rufan. Insyaallah semua orang yang mau duduk di majelis taklim kelak akan diberi 2 surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amil Imam As-Suyuti ngendika, manzaro aliman, di hadis kita Imam As-Suyuti, manzaro aliman faka'anna mazarun. Barang siapa orang yang ziarah, berkunjung, menghadiri majlis yang dihadiri di sana orang-orang alim, maka dia mendapatkan pahala seperti duduk, seperti ziarah berkunjung kepada Nabi Muhammad SAW. Wa man sofaha aliman, segera salaman kali para kiai para alim, nah betul-betul golongan. Maka faka'an nama sofahan, maka dia seperti bersalaman dengan Nabi Muhammad SAW. Wa man jalasa aliman, sinten sing purun pinarak duduk bersama dengan orang alim, faka'an nama jalasani di dunia. Nah, jadi mengatakan dia seperti orang yang pernah duduk denganku di dunia. Wa man jalasani di dunia ajlastuhu ma'i yaumil qiyamah. Barang siapa orang yang pernah duduk denganku di dunia, maka kelak dia akan duduk bersamaku di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah Bapak Ibu semuanya semangat ngaji, semuanya jadi ahli surga Allah. Amin. Apalagi kita masuk di bulan Rajab ini. Allah bagi matur sebagai kisah. Hukiya anna ra'atan fi baitil muqaddas kana sa'idatan. Idza jaa syahrul Rajab taqra'u kulla yawmin qul huwallahu ahad isnatai asyrata marrah. Piye Pak tan Baitul Muqaddas niku enten sedheripun wong wedok sing shalihah banget, ahli ibadah. Niku nak mlebet ngene bulan Rajab, pokoke kalau masuk bulan Rajab niku ibadahnya ditingkatkan. Salah satu bentuk beliau memuliakan bulan Rajab, nak mlebet bulan Rajab beliau itu mengistiqomahkan tiap hari baca Al-Ikhlas 12 kali. Kemudian diperhentikan ta'ziman lahu, karena memuliakan bulan Rajab. Wa kana istanja'u dibasa al-akhlas wa talbasu sabbal bilas. Nak pun mlebet bulan Rajab, pakaian yang bagus-bagus dilepas semua, diganti pakaian yang biasa-biasa saja. Pokoknya sesuatu yang indah dan mewah dalam hidupnya dilepas semuanya, diganti yang biasa-biasa. Kersane mboten iring dunya. Terus kemudian famaridots, kemudian tiba-tiba mau itu ikhra. Kemudian wa ausol ibnaha bi ayat fanaha ma'a bilasiha. Kemudian beliau berwasiat kepada anaknya, nak, mengke nak ibu mati terjadi bulan Rajab, tolong ibu jangan diberi kain kafan yang mewah, tapi kasihlah kain kafan apa adanya dan baju yang pakai yang ibu pakai. Maka fanaha ibnuha di sobi di yamin tapi adik dan anak ini mau iki napa iki mosok aku wong sugih, ibuku sugih kok dipakai pakaian yang biasa-biasa saja. Kerandane mosok biasa murah-murah. Nah terus dia murtafi'atin hadiah dinas. Wong itu niku anaknya itu mau memakaikan ibunya menggunakan kain kafan yang paling mewah. Kalau itu kalian ibunya niku napa nggih lebet ngibini anaknya di malam itu. Kemudian ibunya mengatakan, anak anta lirodiyah. Nah, kamu tidak aku ridhoi. Anak kamu diridhoi itu medeni Pak. Langsung di malam itu kemudian beliau bangun langsung menuju ke makam ibunya. Kamu bisa ngobrol. Dibongkar makam ibunya, faidan la najidu. Anaknya tidak melihat ibunya di dalam kuburnya. Kemudian watahiyyara wa baka bukaan syadidan. Anak ini mikir, jangan-jangan ibuku gak ridho kepadaku, jangan-jangan dari itu. Langsung anak ini menangis dengan tangisan yang sangat keras sekali. Fasami anida yakul amma alimta
anna man 'azama syahruna rajab lam najrub faridan wahidan fi qabriha faridan wahidan. Ada suara saking Allah Subhanahu wa taala, saking langit diberikan. Ketahuilah oleh fulan, barang siapa orang yang mengagungkan, memuliakan bulan Rajab, murid-muridi mengini bulan Rajab, maka ketika dia mati tidak akan ditinggalkan sendirian di dalam, yaitu kuburnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam bulan Rajab jenengan pun ada pengajian yang tinggi, insyaallah jenengan harus ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi tadabbil asrarihi amin amin ya rabbal alamin. Kemarin sampai ayat 2 Ar-Rahmani kang mengulas ing dalem dunya lan akhirat, Ar-Rahimi kang mengulas asing dalem akhirat bloko. Ayat fi rahmani tegese kang duwe rahmat. Wa hiya utai ar-rahmah iku iradatul khair, arepake kebencian dari ahli maring keluargane man. Maliki kang kuasai dan acara beberapa kira-kira mau sih maliki yaumiddin. Benar? Kalau kita maliki yaumiddin panjang. Tenggine tafsir Jalalain itu mau sih maliki yaumiddin pendek. Maliki yaumiddin kang nglakoni dina kiamat. Ai al-jaza tegese dina pembalasan. Wa huwa utawi Allah, wa huwa utawi al-jaza iku yaumul qiyamah dina kiamat. Wa khosolan musuh wa khosolan den khosake dikir lawan ikut makhluk. Di antara krono mesti dina kiamat iku lamul kawramo kekuasaan itu mewujud durian halil di dalam makhluk. Kita harus beriktikad bahwa Allah itu adalah zat yang menguasai seluruh alam. Tidak ada yang bisa mengatur dunia ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Alam jin, alam manusia, alam malakut, alam malaikat itu semua dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini sebagai kisah. Kalau mengatur model, kalau mendengar kisah, riba. Ini ada sebagai kiai, syekh ulama besar di Timur Tengah. Ulama besar ini niku nak abid. Jadi nak siang itu poso, nak dalu itu selalu oleh malam. Pokoknya nak malam oleh malam terus. Kalau siang dakwah, kalau malam oleh malam dikir. Hidupnya itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak salah kalau ada orang kemudian ngaji kepada beliau, nak ngaji tenan langsung dibuka hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan Qur'an. Bahkan dia dibuka hatinya bisa mengetahui orang ini matinya kapan, orang ini takdirnya bagaimana, diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Quran ada kalimat yu'til hikmata man yasha. Terkadang Allah itu akan memberikan hikmah, memberikan ilmu laduni kepada beberapa orang yang dipilih. Nah, yang ini mau delok guru nih. Nah, ketika delok guru nih tiba-tiba tanpa boleh guru tulisan ahlun nabi, guru ini tanggal ini jam ini bakal mati suul khotimah menjadi ahli neraka Allah Subhanahu wa taala. Mulai bingung, kemudian mulai ikhtisan, menyendiri. Ketika muridnya menyendiri, gurunya mencari, wah fulan, di mana fulan? Kok nggak kasih lagi kepada saya? Kemudian kemudian temannya mengatakan beliau ada di pojok sana Syekh. Kemudian Syekh mendatangi muridnya tadi, wahai anakku, kenapa kamu tidak kaji lagi? Kemudian si fulan tadi niko, aku tidak kaji lagi kepadamu wahai guru, bukan karena aku tidak ingin kaji, tapi karena aku saking semangatku belajar, kemudian Allah membuka mata batinku, ngerti loh, nak jenengan besok bakal mati suul khotimah. Bayangkan. Terus apa jawaban gurunya mengatakan alhamdulillah. Loh, wahai guru kok bisa alhamdulillah? Mati suul khotimah, ahli neraka kok alhamdulillah? Ketahuilah wahai muridku, aku ngaji, aku sholat,
aku haji, aku zakat, aku puasa, aku qiyamul lail bukan karena butuh surganya Allah, bukan karena takut nerakanya Allah, bukan karena butuh ganjaran dari Allah, tapi aku melakukan itu karena semata-mata mengikuti perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Wa qad ra'aitu mundu arba'ina sanawat. Aku sudah tahu kalau aku sudah tahu semenjak 40 tahun yang lalu kalau aku besok akan mati suhul. Aduh, Masya Allah. Nah ini ketika muridnya tadi tahu, Masya Allah, betapa agungnya hati gurunya, muridnya selamat. Ketika selamat kemudian melek murid itu. Ketika melek ternyata tempat guru ini tertulis yang tadinya ahli neraka sekarang menjadi ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya apapun takdir panjenengan, panjenengan itu selalu bersyukur atas apapun takdirnya Allah, nikmatnya Allah, musibahnya Allah, maka insya Allah semuanya diberi husnul khotimah. Kemudian ujian itu. Ya, kelihatan. Makanya kita kalau ingin husnul khotimah itu jangan menyepelekan perkara kecil. Ada ulama bernama Imam Abi Yazid Al-Bustami, pengarang kitab Manhajul. Imam Abi Yazid Al-Bustami ini Masya Allah, hati ini selalu sibuk kali Allah. Karena kekhusyuan beliau, Imam Abi Yazid Al-Bustami ini sampai kalau ada santri yang ngaji kepada beliau, itu malamnya langsung mimpi bertemu Nabi Muhammad SAW. Saking solehnya guru, makanya guru soleh itu penting. Jadi kalau patuh kalian panitia dulu nih, aku pulau saya sih. Kalau itu bekerja soleh, tapi karena tinggal dikit, siap-siap mau. Nah, jadi setiap ada santrinya ngaji kepada Imam Abi Yazid Al-Bustami, malamnya langsung mimpi ketemu Nabi Muhammad. Saking khusyuknya Imam Abi Yazid Al-Bustami. Nah, ada salah satu murid beliau itu ngaji setiap hari ngaji selama 32 tahun. Setiap hari tanya, Mas Bu, nama kamu siapa? Nama saya Fulan. Besok lagi tanya, Mas Bu, nama kamu siapa? Nama saya Fulan, dan seterusnya. Setelah 32 tahun Pak, Ibu takut terus, muridnya takut. Wahai guru, kenapa setiap hari engkau bertanya siapa namaku? Apa kamu lupa setiap hari bertanya? Gurunya ini kok hatiku sudah penuh dengan zikir kepada Allah, makanya aku lupa siapa nama kamu. Imam Abi Yazid Al-Bustami. Ada salah satu murid beliau itu orang yang selalu nata mejanya guru, meja guru. Beliau meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, Imam Abi Yazid Al-Bustami, wali besar, beliau di malam itu diimpeni ketemu oleh murid ini bahwasanya Allah Ta'ala bi dia sedang disiksa oleh Allah di dalam kuburnya. Di malam kedua istighfar mulai disiksa lagi. Di malam ketiga istighfar mulai disiksa lagi. Kemudian Imam Abi Yazid Al-Bustami pengen kerja. Kenapa murid yang sangat sergap ini kemudian disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala? Kemudian ketika diberi hidayah oleh Allah, Imam Abi Yazid Al-Bustami diberi kesempatan bisa berbicara dengan muridnya. Ya bunayya, anakku, kenapa kamu disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala? Kamu ahli ibadah, ahli ngaji, kenapa? Beliau mengatakan, aku punya penyakit kandung kemih. Nah, penyakit lambung. Nah, penyakit itu nggak bisa sembuh dengan obat apapun baik dulu. Nah, kemudian aku datang ke dokter yang non Islam, dokter kafir. Dokter kafir itu bilang kalau ingin sembuh setiap tahun harus minum 1 gelas arak. Artinya 1 gelas air yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, gara-gara aku nuruti omongannya dokter kafir tadi, akhirnya aku mati diadab disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus didoakan sama gurunya, kemudian semua sisa yang diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan menyepelekan yaitu perkara yang masih syubhat atau masih diragukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk perkara yang harus kita ikuti. Maliki yaumiddin. Itu kita harus taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, dan
taat kepada ulil amri. Mari kalau ini masya Allah, panitia pengajian muter-muter. Ini masya Allah. Sini Pak Kades, sini Pak Kades. Itu sabun asal isi Pak Kades, masya Allah berkah. Wonten kitab, ada beberapa kitab. Saya masih berkasih Jauzi, beberapa kitab mengisahkan tentang kisah Abdah bin Abdul Wahid. Riba di zaman Nabi ada seorang Abdah bin Abdul Wahid, seorang yang sangat sakti, orang yang sangat alim, orang yang sangat hebat sekali. Abdah bin Abdul Wahid ini beliau adalah seorang yang ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Abdah bin Abdul Wahid ini adalah seorang penghafal Al-Quran. Abdah bin Abdul Wahid ini adalah seorang yang sangat alim sekali. Beliau seorang panglima pemberontakan perang, seorang nak perang itu paling ngaji nyambak, paling gagah sendiri. Kalau beliau perang, itu ratusan atau puluhan bahkan ratusan musuh mati. Jadi beliau Abdah bin Abdul Wahid ini adalah tentara Islam yang paling ditakuti orang-orang kafir. Betul nama tentara Islam, tolong diambil. Kitab-kitab hadis itu dihafalkan oleh beliau, Quran hafal beliau. Nah, selama beliau hidup, Islam itu nggak pernah kalah. Islam nggak pernah kalah. Jadi kenapa? Karena setiap pemerintah itu bagi mengambil kebijakan selalu sowan Abdah bin Abdul Wahid untuk minta doa restu dan minta agar diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya nak desa ini pengen mulia, desa ini pengen berkah, pengen maju, pengen bahagia, maka pimpinan perangkat desa tidak boleh melupakan ulama. Ini yang pertama. Karena negara-negara yang memuliakan ulama tidak ada yang tidak maju. Negara Brunei Darussalam, Pak, Brunei Darussalam. Niku mboten enten sing mustahil zakat, Brunei Darussalam. Jadi orang Brunei itu kalau mengeluarkan zakat nggak boleh atau haram, difatwakan haram dikeluarkan untuk masyarakat Brunei. Karena masyarakat Brunei tidak ada yang miskin, tidak ada yang fakir. Mboten enten sing napa namanya nyokolati sertifikat. Kalau lebih paham istilah nyokolati sertifikat. Dan cinta pulau, ada setahun pulau, bagaimana hukumnya nyokolati sertifikat? Makanya kalau jadi paham. Boleh kita segala utang Brunei Darussalam. Bahkan anak lahir, saking kayanya negara tersebut, mungkin saat ini sudah naik. Itu anak lahir itu kalau diteruskan dalam bukunya itu digaji per bulan 3 juta rupiah. Bayi terlalu digaji sebesar PNS negara Indonesia. Kenapa? Karena negara tersebut memuliakan ulama, memuliakan para orang-orang. Negara kata sampai kolomnya terkonstitusi negara itu namanya kolom sinten masyarakat Tatar. Nah jenengan bersama bola masyarakat Tatar wong lanang kok gendeng nikah karo wong itu papan, negara menanggung memberi mobil jumlahnya 4, rumah jumlahnya 4, diparing pembantu, anaknya di sekolah sampai S3. Mobil dikawin. Itu negara-negara yang memuliakan ulama, Nah, ini termasuk saat zaman Abdah bin Abdul Wahid itu Islam tidak pernah kalah, bahkan pernah mengalahkan gerbangnya orang itu Babilonia, gerbangnya orang-orang tadi, gerbang satu gerbangnya. Nah, ngeten ceritanya. Ketika perang saat itu menang dengan sangat mudah. Pokoknya Abdah bin Abdul Wahid ini paling aja pasti menang. Nah, saat menang kan biasanya menang kan nggak langsung pulang. Ada beberapa pasukan yang disiagakan biar wilayah yang telah dikuasai itu tidak direbut lagi oleh orang kafir. Nah, saat itu dibariskan. Dan ketika dibariskan, Abdah niki mungkin mau rodok merasa saya kan ulama. Ya, aku untuk pada izin betul-betul. Untuk pada izin betul apa? Nah, terus Abdah niki kebetulan putu nipis. Kemudian beliau keluar dari barisan pasukan, kemudian ke bawah.
Delala ketika tertawa, beliau itu kepethuk karo wong wedok sing wanine luar biasa. Kemudian Abdul bin Abdul Rahim bilang kepada wanita tadi, "Kaifa amlikuki?" Bagaimana aku bisa memiliki engkau? Kemudian wanita tadi mengatakan, engkau harus murtad dari agama Islam. Dan ada satu menyepelekan, cuma sakit dipantau yang paling di sakit tau, guru-guru nyepelekan sakit dipantau. Urut ya. Yang pertama ada ini nyepelekan aturan pemerintah. Jadi harusnya kalau kalau habis perang ya garis, kemudian nanti ditindak dan sebagainya. Tapi dia menyepelekan, dia izin komandan langsung turun. Satu menyepelekan pemerintah. Allah niku paling boten seneng. Allah niku paling boten seneng. Fama tamai datang jahiliyah. Orang yang mati keluar daripada pemerintah, orang yang mati menentang pemerintah, maka dia akan mati dalam keadaan jahiliyah. Nah, ini ada dengan firman. Satu menentang pemerintah. Yang kedua, beliau ketika turun nyepelek isak kedipan mana. Guru sak kedipan Pak beliau itu ahli pakai rapopo. Ternyata sak kedipan itu timbul rasa cinta. Akhirnya Abdah niku murtad saking agama Islam. Nah, terus ketika murtad, Islam bingung Pak, Islam bingung. Orang kafir merasa menang. Kenapa? Kunci Islam sudah dikuasai. Nah, kemudian pemerintah Islam khalifah saat itu mengirim pasukan-pasukan untuk merayu Abdah bin Abdul Rahim. Ayo kita pergi ke sana. Tidak, ya Syekh, namanya kan Syekh karena dia ulama yang kebetulan kemana. Ya Syekh, kami diperintahkan untuk mengajak kau masuk Islam. Apa jawaban Abdah bin Abdul Rahim? Aku sudah mencintai istriku. Aku tidak mungkin masuk Islam lagi. Bukannya engkau tahu dan kau hafal Al-Quran. Kalau di dalam Al-Quran itu orang yang kafir akan disiksa, diadab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau mengatakan bahwa seluruh hafalan Quran itu bagi-bagi dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal dua ayat yang berbunyi, "Rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin dzahum yaqulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun." Tinggal dua ayat saja. Tinggalkanlah dia, biarkanlah dia makan, minum, bersenggama bebas, karena kelak orang kafir ketika di akhirat akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini apa yang bisa kita ambil hikmah dari kisah dari kitab ini? Satu, negara akan maju, desa akan berkah kalau tidak meninggalkan ulama. Dan ulama ini akan hidup mulia kalau dia juga mematuhi aturan pemerintah. Aturan pemerintah ulama terus saya ini gampangnya ketilang polisi sampai bawa santri lumayan. Ya betul asal gitu. Walaupun dia tapi kan walaupun dia. Makanya mari kita semuanya memperbanyak membaca zikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Asal-asal Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin itu dibaca panjang menurut pendapat daripada sebagian ahli qiraat. Iyaka namun dimakan panjenengan na'budu di bahasa wa ingsun. Wa iyaka lan namun dimakan panjenengan nasta'inu nyuwun pitulung sapa ingsun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ini sahabat kula aturan iki iyaka niki kedah dipun waos tasydid. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Nah boten tasydid fatal. Wonten Fathul Mu'in niku enten kita pergi Mu'in. Nah iyaka bidul tasydid mana yang Allah syamsi. Jadi nak kula sinten boten iyaka tapi iyaka nang tasydid namun dimakan panjenengan srengenge kula nyembah wa iyaka lan namun dimakan panjenengan srengenge kula nyuwun berpitu. Jadi hanya kepada Mu'in sinar matahari kami menyembah dan hanya kepada Mu'in sinar matahari kita minta berdoa. Nah, untuk ini hati-hati, makanya nama soalnya hati.
Bila ibadah kita ibadah min tauhidin saking tauhid yuisyakan bahwa ini ada matur. Wanut bulan iblis serba ingsun. Al-ma'unat al-fitur al-ibadah di atas ibadah wa bayinan yanika. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ingin dimudahkan dalam beribadah, maka kunci utamanya selalu minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maksudnya apa? Kami wonten kita ribut Al-Habib Ahmad bin Zaid Al-Habsyi kita syara'nya bahwa tidak disebut orang itu menjadi orang yang sempurna dalam beribadah kecuali ma'a wujudis sunnah, kecuali dia menghadirkan kesunatan di dalam melakukan ibadah. Nah, kesunatan itu apa? Contohnya apa? Di luar jam ibadah kita memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bersani foto-foto ini Imam Asy-Syafi'i ini kurang jenggot itu. Kalau nanti matur jenggot itu kenapa jenggot itu? Karena Imam Asy-Syafi'i ini niku setiap datang ke tukang cukur, Pak, tukang cukur. Niku tukang cukur ya Syafi'i usul saya. Di sebentar nggak mau saya, lebih baik lambeku terpotong daripada aku satu detik berhenti berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Syafi'i betul, zikir terus, jadi sampai ketemu mulai bingung. Nah itu zikir, murojaah kayak konten. Tahu zikir Nah, wonten Kanjeng Nabi niku pas Isra Mi'raj, Kanjeng Nabi niku pas Isra Mi'raj niku dipun pirsani kali Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya ro'aitu malaikatan gaduna kusuron ba'duhu min birto wa ba'duhu min tautan. Kanjeng Nabi niku ketika Isra Mi'raj niku dipun pirsani, dipun perlihatkan malaikat-malaikat yang sibuk membangun istana yang paling indah di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enten sing dibangun ke emas, enten sing dibangun ke perak. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala faidah kufu anil bina. Tiba-tiba Kanjeng Nabi niku malaikat niku berhenti dari bangun istana yang indah di surga Allah tadi. Kemudian Kanjeng Nabi takut 5 kali belum sampai kok mandek yang nopo bangun melek. Kemudian malaikat ngendika kok intahait sangkop nafaqatuna. Kanjeng Nabi besok kami kehabisan koral, kami kehabisan bahan bangunan. Mana kalau bahan bangunannya ini apa? Kemudian malaikat mengatakan zikrullah. Jadi istana ini adalah dibangun untuk orang-orang yang ahli mulutnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada orang ahli zikir kalau tiba-tiba mandek, itu berarti telas mandek. Mungkin dibangun oleh nunggu ahli zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pamilo diperhentikan bahwasanya tenggene tenggene surga. Inna Allah Ta'ala khalaqa 'amudan baina yadil 'arsy. Tenggene arsy niku di langit. Jadi Allah niku nyiptakaken wonten kayu. Makanya tenggene beberapa film-film animasi itu digambarkan ada kayu besar di sana. Amudan. Nah, kayu ini niku diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa namanya? Diperhentikan faidah qolal abdu la ilaha illallah Rasulullah kita selam. Ketika ada orang di dunia ahli kok zikir, memperbanyak zikir, membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ittaza'at kayunya itu meronta-ronta, bergerak mesu-mesu. Kemudian Allah mengatakan ya Amud ustul ya Amud dim wahai kayu. Kemudian kayunya mengatakan kaifa askunu apa namanya wala kaifa askun wala tawfil liqaillah. Ya Allah, bagaimana kami bisa berhenti
Bagaimana aku bisa diam sedangkan di dunia ada orang yang berzikir membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sedangkan dosanya belum semua aku ampuni. Allah menghentikan qadrufarulahu fatasubbillah. Oke, tak ampuni semua dosa yang Anda zikir. Sekarang kamu berhenti bergerak-gerak dan mengganggu penduduklah. Nah, insya Allah panjenengan rawuh teman desa dan ini semuanya menjadi ahli surga ya Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ibadah niku niataken dumateng Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari ngendika wonten kitab Al-Hikam, min alamat al-i'timad 'alal amal nuqsan roja 'inda wujudiz zalat. Salah satu ciri-ciri orang yang belum sempurna di dalam menyembah Allah, salah satu ciri-ciri atau salah satu tendensi orang itu belum dianggap benar-benar beribadah kepada Allah ketika dia masih beriman, masih menggantungkan ibadahnya, masih menggantungkan hidupnya terhadap amalnya. Oh, aku kan ahli sholat, ahli zikir, pantas aku menjadi ahli surganya Allah. Aku kan ahli haji, ya mesti lulus surga, mesti dimuliakan. Wong sing masih hatinya seperti itu, maka dia adalah orang yang belum sempurna menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi materi surga neraka ganjaran itu mesti diparingi, mesti diparingi. Maka jangan menjadi tujuan utama. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdi mugi-mugi paring petunjuk sinten panjenengan nang kita. Asyirata ing dalan al-mustaqim akan lurus ai arsyada tegese maring cerdas sinten Allah paring kita ilahi maring asyirata ibadah yuyu adakan di dosa iman asyiratal ladina an'amta alaihim asyiratal ladina an'amta alaihim an'amta barik sinten panjenengan alaihim ing atase ladina bil hidayah kelawan petunjuk ya bilun minal ladina saking wawakan bisulati kelam sambungan iman kurnia. Ya Allah, karena kami sudah beribadah, kami sudah minta kepadamu, maka berilah kepada kami petunjuk-Mu agar kami bisa menuju jalan yang lurus. Maka untuk mengetes apakah jenengan itu imannya kuat atau tidak, itu kafir. Lihat, kalau ada orang kafir mati, kok jenengan tenang-tenang saja, maka fatisi kolbak. Evaluasi hati ini. Jangan-jangan hati kita banyak sifat-sifatnya orang munafik. Karena ciri-ciri orang beriman, ketika ada orang mati dalam keadaan belum Islam, maka dia sedih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, tetanggaku ini mati dalam keadaan suul khotimah. Ciri-ciri orang yang beriman itu tidak ingin orang lain mati dalam keadaan suul khotimah. Tadi lo dimentingkan Imam Ja'far As-Shadiq, "Idza balagha min akhika matubah fatlub wahida udrika sab'ina udran." Kalau engkau melihat satu kejelekan di orang lain yang ada di dekat engkau, maka hadirkan 1-70 alasan bahwa dia adalah orang yang mulia dan patut masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Misalnya daerah mereka yang sing ahli zina atau suka mabuk-mabukan, maka untuk mengetes jenengan imannya itu tinggi atau tidak, tes cek. Ketika jenengan bisa mabuk, mungkin dia itu berzina karena mungkin, kalau bisa menghadirkan banyak mungkin, ini orang soleh, mungkin dia itu memiliki kebutuhan untuk mendidik anak-anaknya, mungkin dia berzina karena kebutuhan hidupnya yang mendesak. Mungkin dia berzina karena kurang memahami hukum-hukum zina. Maka yang salah bukan dia tapi saya. Kenapa saya menjadi tetangganya tidak pernah membantu dia sehingga dia berkecukupan. Yang salah kami para takmir. Kenapa kami tidak mengadakan majelis taklim sehingga dia tahu zina itu hukumnya haram. Ini salah kami. Kami yang patut menjadi ahli neraka. Kami tidak pantas menjadi ahli surga. Dialah yang pantas menjadi ahli surga. Nah, jenengan kok sakit ngoten niku, maka itulah ciri-ciri orang yang beriman dengan sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata nomor ya. Ya namanya itu udah belajar. Kalau dia belajar, Masya
Masya Allah, alhamdulillah kita koruptor, alhamdulillah. Namun kita boleh koruptor. Ya, tiap-tiap ahli fikih itu boleh buka bab saling kotor, pencuri, guru-guru koruptor. Maka kita buka kitab. Maka koruptor ini menjadi sebab kita paham ilmu. Maka koruptor pantas menjadi ahli surga Allah. Kata apa? Niki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Niki nahudu. Jadi kita wajib untuk merdekakan diri. Apa namanya? Mentawadukan diri. Tapi tawaduk itu saya. Tapi boten asal mampu merasa tawa. Jenengan tawaduk itu harus. Tapi tidak boleh merasa menjadi orang yang ahli tawa. Aku mampu tawaduk aku. Imam Ibnu Athaillah yang dikatakan kita alihkan man asbata fi qalbihi tawaddu'an fa innahu al-mutakabbiru haqqan. Barang siapa orang yang merasa dirinya mampu tawadhu, merasa dirinya mampu tawadhu, walaupun dia tawadhu, maka fa innahu al-mutakabbiru haqqan. Maka sesungguhnya dialah orang yang hakikatnya paling sombong di mata Allah Subhanahu. Maka hati-hati, jangan sampai kita itu tergoda oleh dakoikul nufus, oleh godaan iblis-iblis yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga majlis ini dijadikan majlis yang istiqomah sampai hari ini. Semoga masjid Baitul Rahman dan masjid-masjid yang lain dijadikan masjid yang semakin makmur, semakin berkah. Semua jamaahnya andaikan punya hajat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua jamaahnya dijadikan orang-orang yang hafal Al-Quran, orang-orang yang ahli ilmu. Kita berkumpul di sini, telah kita berkumpul di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma ya man huwa fi ulumihi kainun, ya man huwa fi ilmihi muhitun, ya man huwa fi azzihi latifun, ya man huwa fi lutfihi syarifun, ya man huwa fi fi'alihi hamidun, ya man huwa fi dhatihi qadimun, ya man huwa fi majdihi munirun, ya man huwa fi 'ata'ihi katsirun. Allahumma akrimna minka bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi wa yarzuqna fahman nabiyyin wa hujjatil wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna bi tarkil ma'asi abadan ma waqina warzuqna an nasbiru 'ala alladhi yurdika 'anna. Allahumma badi'as samawati wal ardi dzal jalali wal ikram wal 'izzati allati la turam ya Allah ya Rahman bijalalika wa nuri wa syikatuna bi rabbika rasulina wa tadqu bihi lisanana wa yuqalika bihi lisanana wa atashruha bihi badanana fa innahu la yu'inu 'ala al-haqqi ghayruka wa la yu'tihi illa anta wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah